Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena cinta dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita sudah pelihara kita sepanjang malam dalam tidur kita sampai kita boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Saya mohon maaf oleh karena video kemarin dan video hari ini masih mengalami gangguan atau kendala oleh karena laptop saya terganggu dan tidak dapat mengedit kata-kata. Saya harus mengedit hanya di handphone dan tidak sebaik video-video yang sebelum-sebelumnya. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf kiranya tidak mengganggu ibadah kita setiap pagi ketika kita mengikuti renungan pagi. Kita akan segera mulaikan ibadah kita di pagi hari ini dan kita akan nyanyikan bersama-sama dari lagu Sion nomor 127. Lagu Sion nomor 127, Salib di Bukit Golgota. Salib di Bukit Golgota, mari kita nyanyikan dengan penuh semangat dan kita akan nyanyikan bersama-sama. Ada satu salib di Bukit Golgota, jadi lambang siksa dan hina. Pada salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang telah berdosa. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, lagu tukar dengan mahkota. Kita akan nyanyikan baitnya yang kedua lagi. Salib hina itu yang ditolak dunia, dengan kasih aku mau terima. Karena domba Allah telah tinggalkan surga dan memikul salib Golgota. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, lagu tukar dengan mahkota. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat dan anugerah-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami malam kami tidur. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk pujian yang kami nyanyikan di awal ibadah renungan pagi ini, bahwa Yesus yang sudah mati untuk kami di Bukit Golgota telah menyelamatkan kami dan sudah berjanji untuk membawa kami pulang ke dalam kerajaan sorga. Saat ini Tuhan sediakan hati kami ketika firman-Mu ditaburkan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita sediakan hati kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini.
Pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini dengan judul, apa yang perlu kita pelajari mengenai doa? Apa yang perlu kita pelajari mengenai doa? Yohanes 4 ayat 46 ayat inti kita hari ini. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Sekali lagi, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Yohanes 4 ayat 46. Kita semua tahu bersama kisah ini, di mana kisah ini menceritakan iman seorang pegawai istana yang datang kepada Yesus. Yesus ingin pergi ke rumahnya, tetapi ia katakan tidak perlu datang. Kalau Yesus katakan sembuh dari tempat ini pun, anaknya yang ada di rumah itu akan sembuh. Juru selamat tahu juga bahwa Bapa itu telah mengadakan syarat-syarat dalam pikirannya mengenai imannya pada Yesus. Kecuali permohonannya itu dikabulkan, ia tidak akan mau menerima dia sebagai Mesias. Namun demikian, bangsawan itu mempunyai sedikit iman, sebab ia telah datang untuk memohonkan apa yang baginya merupakan yang terindah dari segala berkat. Yesus mempunyai karunia yang lebih besar untuk dianugerahkannya. Ia ingin bukan saja menyembuhkan anak itu, tetapi juga mengusahakan agar pembesar itu dan seluruh rumah tangganya turut menikmati berkat-berkat keselamatan serta menyalakan sebuah terang di Kapernaum yang tidak lama lagi akan menjadi ladang pekerjaannya. Bangsawan itu rindu, hendak mengenal Kristus lebih jauh. Belakangan, waktu ia mendengar pengajarannya, ia dan seluruh keluarganya menjadi murid-muridnya. Kesukaran mereka itu telah disucikan menjadi pertobatan seluruh keluarga itu. Berita tentang mujizat itu pun tersiarlah, dan Kapernaum, di mana begitu banyak perbuatan ajaibnya yang besar dilakukan, tersedialah jalan bagi pekerjaan Kristus secara pribadi. Ia yang memberkati orang bangsawan yang di Kapernaum itu punya kerinduan yang sama juga, hendak memberkati saudara dan saya. Tetapi seperti halnya dengan bapa yang ditimpa kemalangan itu, kita sering hendak mencari Yesus karena kerinduan mau mendapat sesuatu keuntungan duniawi. Dan atas dikabulkannya permohonan kita itulah kita menaruh keyakinan kita pada kasih-Nya. Juru selamat rindu hendak mengaruniakan kepada kita sesuatu berkat yang lebih besar daripada yang kita minta. Dan ia menunda jawaban kepada permohonan kita, supaya ia dapat menunjukkan kepada kita keburukan hati kita dan keperluan kita yang besar akan rahmat-Nya. Ia merindukan supaya kita meninggalkan sifat mementingkan diri yang menuntun kita untuk mencari Dia, dengan mengakui keadaan kita yang tak berdaya dan keperluan kita yang besar. Kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kasih-Nya. Bangsawan itu ingin melihat terkabulnya permohonannya itu lebih dahulu, kemudian barulah ia mau percaya. Tetapi ia mesti menerima ucapan Yesus bahwa permohonannya itu didengar, serta berkat dianugerahkan. Pelajaran ini harus kita ambil juga. Bukannya karena kita melihat atau merasa bahwa Allah mendengar kita, baru kita mau percaya. Kita harus percaya pada segala janjinya. Apabila kita datang kepadanya dalam percaya, tiap permohonan masuk ke dalam hati Allah. Bila kita memohon berkatnya, haruslah kita percaya bahwa kita menerimanya, serta mengucap syukur kepadanya bahwa kita sudah menerimanya. Kemudian kita pergi untuk menjalankan segala kewajiban kita dengan merasa pasti bahwa berkat itu akan dikaruniakan bila kita sangat memerlukannya. Setelah kita belajar berbuat demikian, tahulah kita bahwa segala doa kita itu dijawab. Allah akan berbuat bagi kita jauh lebih banyak menurut kekayaan kemuliaannya dan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tercatat di dalam Efesus 3 ayat 20 dan ayat 16 dan juga Efesus pasal 1 ayat 19. Saudaraku yang kekasih, kita perlu mempelajari banyak tentang hal doa. Dan hari ini kita mendapatkan poin yang lain dari hal berdoa.
Berdoa itu sangat penting. Tetapi yang paling teramat penting adalah bagaimana kita yakini, kita percaya apa yang kita minta kepada Tuhan. Walaupun memang Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Bukan berarti bahwa kalau Tuhan tahu kebutuhan kita, kita tidak perlu menyampaikan kepada Tuhan. Kita perlu menyampaikan. Karena dengan kita menyampaikan, kita berdoa kepada Tuhan, maka di saat yang sama kita sementara bergantung kepada Tuhan. Kalau kita katakan, kan Tuhan sudah tahu semuanya. Tidak perlulah kita berdoa. Maka kapan kita datang bergantung kepada Tuhan? Tuhan senang mendengar kita berdoa. Itu pekabaran kita di waktu lalu. Dan Tuhan tidak pernah bosan mendengarkan doa-doa kita. Itulah sebabnya pelajaran hari ini kita ditambahkan lagi adalah kita terus banyak belajar dari hal doa. Karena dari hari ke hari kita pelajari pelajaran kita ini adalah bahwa berdoa itu begitu penting. Membawa kita kepada Tuhan, bukan membawa Tuhan datang kepada kita. Merubah kita, bukan merubah hati Tuhan. Biarlah kita lebih sungguh-sungguh. Sama seperti cerita tadi, bahwa pada akhirnya pegawai istana itu dia percaya dan pada akhirnya doanya itu dijawab. Anaknya yang sakit disembuhkan. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa jawaban doa itu kita boleh dapatkan, maka akan jadi sesuai dengan yang kita percaya. Tapi jangan kita menjadi kecil hati jika doa-doa kita dipending atau ditunda jawabannya. Mungkin di saat pandemi corona ini banyak cita-cita yang kita sudah rencanakan, tapi semua masih ditunda. Kita belum bisa melaksanakan oleh karena situasi sekarang ini. Itulah sebabnya mari kita bersabar, bangun hubungan terus dengan Tuhan, rajin untuk datang beribadah, membaca firman Tuhan, dan setia kepada Tuhan di dalam doa-doa kita kepadanya. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Baik, kita akan menutup renungan pagi kita atau ibadah kita di saat ini. Kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 127, Salib di Bukit Golgota. Kita akan nyanyikan bait ketiga dan bait keempat. Bait ketiga dan bait keempat. Kita akan nyanyikan baitnya yang ketiga. Salib Yesus itu yang bersimbah darah, menyaksikan ajaib kasih-Nya. Salib Yesus itu yang bersimbah darah, menyaksikan ajaib kasih-Nya. Pada salib itu Yesus telah tersiksa. Pada salib itu Yesus telah mati menebus manusia. Mati menebus manusia. Salib itulah harapanku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, laku tukar dengan mahkota. Pada salib itu aku tetap setia. Pada salib itu aku tetap setia dan sedia menderita hina. Dia menderita hina. Tuhan telah memanggil aku masuk surga. Tuhan telah memanggil aku masuk surga dan terima kemuliaan-Nya. Salib itulah harapanku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di hari ini. Kami boleh menikmati, di mana kami boleh lebih banyak belajar lagi tentang arti dari doa itu, yaitu bahwa kami terus percaya, kami harus yakin apa yang kami minta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab di dalam kebesaran kasih karunia-Mu, dan di dalam setiap keperluan yang kami Tuhan mengerti, sehingga jawaban doa selalu datang tepat pada waktunya. Di pagi hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, dan hamba-Mu berdoa khusus untuk semua pendengar audio renungan pagi ini, dimanapun saudara-saudara kami ini berada. Tuhan pelihara, dan khususnya hamba doakan 5 keluarga di pagi hari ini. Yang pertama yaitu keluarga Wali Lakotani. Yang berikut adalah keluarga Bapak Hendrik Pagiling, keluarga Pagiling Lume. Yang berikut hamba doakan juga keluarga Ibu Lori Tranggono Pagiling. Hamba juga berdoa untuk keluarga Soindemi Ojaba. Hamba juga doakan keluarga Pio Sumariana. Memberkati kelima keluarga ini di pagi hari ini. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka, dalam setiap pergumulan mereka. Istri, suami, anak-anak pelihara dengan cinta kasih sayang Tuhan. Suami dan istri dapat saling mencintai. Orang tua anak-anak dapat saling mencintai. Dan di tengah kehidupan sekarang ini, biarlah setiap keluarga-keluarga ini diikat dengan cinta kasih Allah. Dan setiap anggota keluarga menyediakan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di surga, terima kasih Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih untuk kesempatan beribadah kepadamu melalui ibadah di pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada, bukalah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sepanjang hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan kami atau kita semua pelajari di pagi hari ini dapat mendorong kita untuk lebih tetap setia kepada Tuhan. Tuhan berkati kita sekali lagi. Shalom.